Mungkin saya salah satu napi yang harus dihukum mati. Jutaan orang yang saya buat meninggal karena narkoba. Nama saya Edo, saya lahir besar di Jakarta. SD saya udah mulai tahu namanya rokok, saya tahu namanya minum. Masuk SMP saya mulai nikmatin namanya ganja, pil-pil, nipam, lekso, rohypnol, saya udah mulai nikmatin. Akibat dari narkoba yang saya buat, kelas 2 SMP saya ngerampok di Jakarta, saya ngerampok Metro Mini. Itu pertama kali saya masuk penjara. Saya tamat sekolah, saya mulai kenal namanya morfin. Dosis saya gila-gilaan, sehari saya bisa habis 1-3 juta setiap hari saya pakai, harus saya pakai. Sampai saya nahan sakit nggak kuat, saya mulai nyilet tangan saya. Bahkan saya mulai saking nggak ada barang, saya mulai nyuntik yang isinya tidak ada morfinnya. Karena saking sakitnya saya cuma ngilangin sugesti, saya isi dengan air biasa aja, saya suntik. Saat saya sakau, saya tahu namanya sakit, saya tahu namanya berhenti. Tapi begitu saya masuk obat lagi, saya masuk morfin lagi, saya lupa namanya sakau. Saya lupa namanya sakit di silet. Susah saya cari duit di luar. Susah orang menerima saya di luar, susah untuk saya mencari pekerjaan. Pekerjaan yang betul itu, saya merampok, saya nodong, saya bandar narkoba. Itu yang saya tahu. Ya, orang tua ya, mereka juga manusia, mereka ada lelahnya. Hampir terlalu sering masa datang, hampir terlalu sering polisi gerebek rumah, hampir terlalu sering RT RW datang. Cuman lo terus yang dicari. Mama malu. Hati saya, hancurnya bukan hancur main-main, bener-bener hancur. Ya saya bilang saya nggak berguna sebagai anak. Tapi besok saya sakau datang, saya udah lupa. Saya bandar besar-besaran di Jakarta Timur. Kurir saya ditembak mati. Dan saya saat itu TO, bener-bener TO mati saya. Sampai polisi itu tanpa izin mereka dapat di tempat, mereka harus tembak saya. Saat saya lari, keadaan saya dicariin polisi, saya dapat satu flyer, rumah pemulihan Victoria Outreach. Saya tahu rehabilitasi biasanya masuk isi formulir udah kamu di dalam nahan sakau atau detox. Jadi saat saya ketemu VO ini, buat saya beda, saya rasain. Kenapa? Saat saya datang, saya keluarga buat mereka. Betapa mereka peduli sama saya dengan kondisi saya yang masih kurus, saya masih pecandu. Mereka rangkul saya, mereka berdoa buat saya. Hari-hari saya mulai baca firman, hari-hari saya berdoa. Dihabiskan waktu saya untuk dekat sama Tuhan. 2007-2008 saya saya nggak mau sentuh namanya narkoba lagi. Saya udah nggak pernah kenal namanya aneh-aneh hal-hal. Saya tidak lagi kenal sama hidup di penjara. Saya udah nggak berurusan sama kepolisian. Saya tidak dibenci lagi sama orang. Saya total ambil keputusan saya mau hidup benar. Saya mau jadi berkat buat orang lain. Buat saya itu mujizat yang nggak pernah bisa saya beli. Karena saya tahu pecandu narkoba itu kontrak seumur hidup. Sugesti darah saya ini masih kalau saya ngeliat orang make depan saya, bisa saya handle-nya dengan saya tidak akan berlama-lama untuk tinggal di situ. Saya harus pergi. Yang saya sesalin cuma satu, saya terlambat untuk kenal Tuhan. Tapi saat Tuhan kasih hati saya ke Tuhan udah mulai bicara, jadi itu yang buat saya tidak menyesal. Ada cerita yang saya bagi. Saya percaya sekali kalau Tuhan pakai saya untuk teman-teman saya pecandu narkoba, residivis, keluar masuk penjara segala macam. Tuhan pakai saya ke tempat seperti itu. Jangan pernah malu untuk jadi seorang pecandu. Jangan pernah malu untuk menjadi seorang kriminal. Karena saya teramat percaya Tuhan itu pakai orang-orang yang berlatar belakang tidak baik. Tuhan pakai orang-orang yang dianggap lemah sama banyak orang. Tuhan pakai orang yang dianggap sampah sama banyak orang. Kalau saya ngelihat ke belakang, Tuhan itu hebat sekali buat hidup saya. Kayak nggak cukup kalau dibilang Tuhan berapa penting. Terlalu penting buat hidup saya. Betapa saya bersyukurnya punya Yesus yang merubah saya.